Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Salma Fatul Faizah, dan dua rekan saya, Amalia Yasmin Lutfia dan Robiatul Adawiyah, akan memaparkan materi tentang sejarah Islam di Andalusia. Pada materi ini, topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, sejarah masuknya Islam di Andalusia, kemudian perkembangan Islam di Andalusia, yang ketiga, kemajuan peradaban Islam di Andalusia, dan yang terakhir ada masa kehancuran Islam di Andalusia. Ya, kemudian materi yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Andalusia. Islam pada periode klasik di zaman keemasannya dapat melebarkan ekspansinya pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara, yaitu ke wilayah Andalusia, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Spanyol. Kemudian penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan oleh Khalifah Bani Umayyah yang memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, sampai tahun 83 Hijriah pada masa Al-Walid. Kemudian Tariq bin Ziyad lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena apa? Karena jumlah pasukan dan keberhasilannya. Musa bin Nusair menyusul Tariq dengan membawa pasukannya sendiri. Ia berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Kemudian topik yang kedua yaitu perkembangan Islam di Andalusia. Baik, perkembangan Islam di Andalusia ini terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama terjadi pada tahun 711 sampai dengan 755 Masehi, di mana Andalusia ini berada di bawah pimpinan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini mengalami gangguan dari dalam berupa perselisihan antara gubernur baru dan gubernur Afrika, dan juga gangguan luar dari sisa-sisa musuh Islam yang berada di daerah pegunungan. Kemudian periode kedua dimulai pada tahun 755 sampai dengan 912 Masehi, di mana Andalusia berada di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Gubernur pertama adalah Abdurrahman I yang memiliki gelar Ad-Dakhil, yang merupakan keturunan Bani Umayyah. Nah, pada masa ini Islam mulai mengalami kemajuan peradaban dan politiknya. Kemudian periode ketiga dimulai pada tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Abdurrahman III yang bergelar An-Nisir. Periode ini mengalami puncak kemajuan yang menyaingi Abbasiyah di Baghdad seperti Universitas Cordova dan perpustakaannya memiliki ratusan buku. Selanjutnya, periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Andalusia sudah berpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil. Lebih dari 30 negara kecil di bawah pimpinan pemerintahan Al-Mulkuf Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Selanjutnya, periode keempat pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi, Andalusia berada di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Gubernur pertama adalah Abdurrahman I yang memiliki gelar Ad-Dakhil yang mempunyai keturunan Bani Umayyah. Islam mulai mengalami kemajuan peradaban dan politiknya. Pada periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi mendapat kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabbitun dan dinasti Muwahhidun. Selanjutnya, kekuasaan Islam di Andalusia dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Pembahasan selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama terdapat dalam bidang ekonomi. Perkembangan baru di Andalusia juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan meliputi buah ceri, apel, dan lain-lain. Yang kedua, bidang intelektual dan agama. Salah satunya filsafat, karya-karya ilmiah dan filosofis dari timur sehingga Cordova dapat dengan perpustakaan dan
universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berikutnya sains. Abbas ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Dalam bidang sejarah dan geografi terdapat Ibnu Jubair dari Valencia. Selanjutnya Ibnu Batutah dari Tangier dan lain-lain. Kemudian bahasa sastra dan musik. Indikasi kemajuannya adalah berdirinya sekolah musik di Cordova oleh Al-Hasan ibnu Nafi, seorang artis dan pencipta lagu di zamannya. Yang ketiga, kemajuan di bidang arsitektur. Yang pertama, kota Cordova. Ciri khusus kota-kota Islam adalah adanya tempat-tempat pemandian. Di Cordova saja terdapat sekitar 900 pemandian. Yang kedua, Sevilla. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Selanjutnya ada kota Sevilla, salah satu bangunan masjid yang didirikan pada tahun 1171 di masa pemerintahan Sultan Yusuf Abu Yakub, kini telah berubah menjadi gereja dengan nama Santa Maria de la Sede. Yang terakhir, kota Toledo. Toledo jatuh dari tangan umat Islam, direbut oleh Raja Alfonso dari Kastilia. Beberapa peninggalan bangunan masjid di Toledo kini dijadikan gereja oleh umat Kristen. Pembahasan yang keempat yaitu kemunduran Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu terdapat konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi pada masa kekuasaan setelah Al-Hakam II. Yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa Muslim. Mereka diperlakukan tidak sama seperti tempat-tempat daerah taklukan Islam lainnya. Yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian. Pembahasan yang keempat yaitu kemunduran Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu terdapat konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi pada masa kekuasaan setelah Al-Hakam II. Yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa Muslim. Mereka diperlakukan tidak sama seperti tempat-tempat daerah taklukan Islam lainnya. Yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian.